Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, yang menebus kami dari kegelapan kepada kehidupan yang ajaib. Engkau merancangkan sesuatu yang indah dalam diri kami. Engkau menebus kami bukan dengan barang yang sia-sia. Engkau menebus kami bukan dengan barang yang fana. Engkau menebus kami dengan darah-Mu, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Bapa, supaya firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini sungguh-sungguh mengubah hidup kami. Berbicaralah, kami ingin mendengarkan dan kami ingin melakukan firman Tuhan yang kami dengar pagi ini. Bapa, terima kasih, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pagi ini akan memulai sebuah seri baru dari Kisah Para Rasul. Saya rasa penting sekali untuk melihat bagaimana gereja mula-mula itu terus bertumbuh dan berkembang dengan luar biasa. Karena saya yakin bahwa kita bisa pelajari dari kehidupan mereka, apa yang menjadi kebiasaan mereka, apa yang menjadi DNA mereka, sehingga mereka bisa bertumbuh dengan pesat. Kita akan memulai dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama pagi hari ini. Nah, kita menelusuri semua kitab para rasul, dan kalau kita melihat cerita kisah itu adalah cerita para rasul itu semua rasul. Tetapi kita hanya melihat dalam Kisah Para Rasul itu hanya bercerita mengenai paling Petrus, Yakobus, dan sebagian besar Paulus. Tidak semua rasul dicatat di situ. Ada 12 rasul plus Paulus, tapi tidak semua kisah tentang rasul dicatat di situ. Jadi saya lebih suka menamakan ini adalah kisah bagaimana jemaat Tuhan melaksanakan amanat agung. Saudara melihat dalam kisah seperti ini, Tuhan berkata dalam pasal 1 ayat yang ke-8, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara perhatikan pasal 2 mereka masih berkutat di Yerusalem. Pasal 3 mereka masih di Yerusalem. 4, 5, 6 mereka masih di Yerusalem. 7 mereka masih di Yerusalem, tapi kalau kita melihat pasal 8 ayat 1 mereka sudah menyebar ke seluruh Yudea. Filipus pergi ke Samaria, Petrus pergi ke Samaria. Mereka tidak anti lagi dengan orang Samaria, tapi mereka pergi ke Samaria dan memberitakan Injil di situ. Kemudian mulailah Tuhan memakai Paulus dan Barnabas memberitakan Injil ke daerah Asia Kecil, di daerah Galatia. Kemudian dalam perjalanan penginjilan kedua mereka mulai pergi ke daerah Eropa. Jadi ketika Yesus mengatakan kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung bumi. Inilah penggenapan nubuat amanat agung melalui para rasul yang diperintahkan Tuhan untuk pergi ke tempat-tempat jauh dan memberitakan Injil di situ. Pasal 2 dari Kisah Para Rasul dimulai dengan pemberitaan Injil ketika khotbah Petrus yang pertama. Ada 3.000 orang menerima Yesus pada khotbah tersebut. Luar biasa. Satu kali khotbah 3.000 orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian gereja pada waktu itu gereja mulai bertumbuh pesat, mereka setia dalam pengajaran rasul-rasul, dan saudara akan melihat, nanti kita akan melihat dalam seri khotbah berikutnya, aniaya bukan menjadi halangan bagi mereka untuk memberitakan Injil. Halangan bagi mereka untuk memberitakan Injil bukan aniaya, tapi ketakutan. Karena itu mereka minta supaya mereka diberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Nah, kita akan belajar dari gereja ini supaya kita menjadi contoh bagaimana kita melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan.
Sebelum itu semua, saudara, kita akan melihat dalam sebelum pasal 2 dan pasal seterusnya, gimana dalam pasal 2 dan seterusnya ada pelaksanaan dari amanat agung tersebut. Tapi dalam pasal 1 ada sebuah kisah yang saya sebut ini sebagai prolog, saya sebut sebagai prolog pembukaan bagaimana kisah mengenai Lukas, bagaimana mengaitkan apa yang dilakukan oleh murid-murid tersebut dan dikaitkan dengan visi yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan memiliki visi dan mereka melaksanakan visi. Kita akan lihat itu, sehingga itulah yang menjadi DNA dari gereja mula-mula itu. Kita akan mencontoh itu dan saya yakin kita semua akan belajar dari situ. Pasal 1 adalah pembukaan dari serangkaian khotbah berikutnya. Jadi ini adalah pembukaan, nanti kita akan melihat dalam pasal 2, pasal 3 dan seterusnya dari Kisah Para Rasul. Bagaimana orang ini giat memberitakan Injil. Kita akan mencontoh mereka. Dan kita melihat bagaimana mereka begitu kuat memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Bagaimana bersaksi itu menjadi gaya hidup mereka. Ini yang diceritakan oleh Lukas di dalam pasal yang pertama ini, dalam prolognya. Kita akan baca. Dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Dia berkata, "Hai Theophilus." Siapakah Theophilus itu? Kita tidak menemukan keterangan tentang siapakah Theophilus, tapi nama itu muncul di dalam Lukas pasal 1. Itulah sebabnya kita setuju bahwa Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas. Dalam Lukas pasal 1 dia menyebutkan Theophilus itu sebagai orang yang mulia. Bisa saja dia memiliki kedudukan yang tinggi di dalam pemerintahan Roma. Dalam Kisah pasal 23-24 Lukas mencatat Festus dan Felix sebagai orang-orang yang mulia. Felix yang mulia, Festus yang mulia, mereka adalah pejabat-pejabat tinggi dalam pemerintahan Roma. Kemungkinan Theophilus seperti itu. Dia menyebut nama Theophilus. Bukunya yang pertama, saudara buka Lukas pasal 1 ayat 1, dia menyebutkan Theophilus yang mulia. Jadi dia mengarang Injil Lukas. Lukas dan Kisah Para Rasul dikarang oleh satu orang. Nah, dia berkata, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Tuhan." Dan buku kedua Lukas ini ingin memberitahukan ajaran Yesus yang tidak berhenti. Dalam buku yang pertama, dalam buku yang kedua ini menyebutkan bahwa aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan, diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan dia akan mengisahkan dalam pasal-pasal berikutnya dalam Kisah Para Rasul tentang apa yang diajarkan oleh Yesus itu diteruskan oleh murid-muridnya. Dan dia menulis buku yang kedua yang kita sebut dengan kitab Kisah Para Rasul. Buku yang pertama tentang apa yang Yesus ajarkan. Buku kedua, Lukas ingin memberitahu bahwa ajaran Yesus tidak berhenti setelah dia naik ke surga. Visi dia belum berhenti. Visi dia harus diteruskan oleh murid-murid. Lihat ayat kedua. Ayat kedua ayat kedua disebutkan sebelum itu dalam ayat kedua pasal yang Kisah Rasul pasal pertama, sebelum itu ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilih. Ada perintah yang seperti apa? Coba lihat, ini kan Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas, tetapi dalam Lukas pasal yang ke-24 ada perintah di situ yang diberikan oleh Yesus kepada para murid. Perintahnya begini, Lukas pasal 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, dan kamu
adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Jadi pada intinya Lukas mengatakan pekerjaan Yesus belum selesai. Kamu harus menyelesaikan pekerjaan Tuhan itu. Dia ngomong kepada para rasul, kepada para muridnya, kamu harus menyelesaikan pekerjaan yang telah kuajarkan kepadamu. 40 hari setelah Yesus naik, setelah Yesus bangkit, mereka bersama-sama dengan Yesus pasti 40 hari itu memberikan dorongan, memberikan kekuatan kepada mereka. Kamu sudah mendengar selama 3 tahun bersama-sama dengan aku. Kamu sudah tahu apa yang kuajarkan. Kamu sudah mengerti itu semua. Dan Yesus yakin sekali bahwa mereka mengetahui bahwa ajaran Yesus adalah ajaran yang benar. Kalau begitu, kamu teruskan beritahu kepada orang lain. Hal yang pertama yang harus kita pelajari dari Kisah Para Rasul pasal pertama ini adalah kita harus meneruskan visi yang Tuhan tetapkan bagi murid-muridnya. Visi yang Tuhan tetapkan bagi dunia ini. Kita harus meneruskan pekerjaan yang telah Yesus mulai dalam ketika dia melayani di bumi. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus bekerja. Lalu siapa yang dimaksud dengan kita? Kita mudah sekali itu menjawab kalau kita ngomong gini. Di gereja kita kembali ke gereja kita. Itu Kisah Para Rasul, kita melihat bahwa semuanya ini seolah-olah dikerjakan oleh rasul-rasul. Seolah-olah dikerjakan oleh para rasul. Murid-murid lain tidak terlibat. Jangan salah saudara, kita akan melihat beberapa contoh bahwa murid-murid lain yang bukan rasul pun terlibat di dalam pekabaran Injil. Sehingga apa yang dimaksud dengan kita ini, semua orang percaya tanpa terkecuali harus terlibat untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Pekerjaannya belum selesai. Pekerjaannya selesai nanti ketika akhir zaman terjadi, ketika masa penuaian. Kita sekarang dalam masa pertumbuhan gereja ini, kita menabur, menuai. Nanti ada akan tuaian besar. Dan kita harus bekerja di situ. Siapa yang dimaksud kita? Semua orang percaya, saudara. Kadang-kadang kita berpikir, karunia rohani orang tiap berbeda-beda, Pak. Ada yang punya karunia memberi, ada punya karunia melayani, ada karunia pekabaran Injil. Jadi saya akan menyokong dalam doa saja, saya akan menyokong dalam dana saja. Jadi saya tidak akan terlibat langsung dalam pekabaran Injil, tapi saya menyokong saja dalam dana. Tidak ada salah saudara menyokong dana, dana diperlukan. Tidak ada salah saudara menyokong dalam doa, tetapi doa memang juga diperlukan. Semua diperlukan. Semua ketika Tuhan memperlengkapi jemaat Tuhan dengan karunia yang berbeda-beda. Semua diperlukan bagi pertumbuhan jemaat. Tetapi semua harus terlibat di dalam pemberitaan Injil. Coba lihat, kita ambil contoh Lukas. Kita ambil contoh. Kalau saudara mengatakan Kisah Para Rasul ini hanya rasul-rasul yang terlibat di dalam pemberitaan ini, kita salah besar. Kita ambil contoh Lukas. Dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-14, Paulus menyebut Lukas sebagai seorang tabib. Dia dokter. Dia bukan rasul. Dia dokter. Dia profesional. Saudara, coba ada nggak di antara saudara berprofesi sebagai dokter? Tapi maksudnya, apapun profesi kita itu tidak menghalangi kita untuk memberitakan Injil. Dia seorang dokter. Lalu apa yang dilakukan oleh Lukas? Saudara lihat, mari kita coba lihat Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal pertama. Kita lihat di situ. Ayat 1. Lukas pasal pertama ayat 1. Lukas mencatat Theophilus yang mulia, artinya dia menulis Injil Lukas ini, dia tujukan kepada Theophilus. Dan kita
melihat tadi bahwa Theophilus ada kemungkinan dia adalah seorang yang berkedudukan tinggi dalam pemerintahan Roma. Jadi mungkin saja ini prediksi saja. Mungkin Theophilus sakit dan Lukas mengobati dan mereka cerita tentang apa yang terjadi di Yerusalem, di daerah Palestina. Dan coba lihat ayat pertama itu. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Dia ngomong kepada Theophilus. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dari pelayan firman. Dia ngomong kepada Theophilus. Dan disimak. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, bagi kamu, Theophilus. Tujuannya supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Coba perhatikan, ini Lukas. Dia dokter, dia mungkin ketemu dengan Theophilus dan Theophilus mungkin sakit. Dokter Lukas datang dan memberi obat, menterapi dia. Kemudian Theophilus ngomong sama Lukas, kamu dengar nggak apa yang terjadi di Yerusalem? Apa yang terjadi dengan murid-murid seperti itu? Mereka berkhotbah, mereka berbahasa yang lain. Yesus dibangkitkan, Yesus naik ke surga. Kamu dengar nggak berita itu? Aku dengar itu, Theophilus. Dan setelah mereka berpisah dan Lukas menyelidiki segala sesuatu dan Lukas percaya kepada Yesus karena dari penyelidikannya dia bilang ini benar-benar terjadi. Lukas percaya kepada Yesus dan setelah dia percaya kepada Yesus dia ingin meyakinkan Theophilus. Theophilus, dulu ingat nggak kita pernah ngomong soal ini? Apa yang kau katakan kepadaku, yang kau dengar itu sungguh benar-benar terjadi bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara lihat, ini adalah seorang dokter yang mencoba untuk menulis buku bagi Theophilus agar Theophilus percaya kepada Tuhan. Dokter, tapi dia punya waktu untuk melakukan penginjilan secara pribadi kepada orang lain. Berarti tidak ada alasan bagi kita bahwa kita tidak punya talenta, karunia untuk memberitakan Injil. Apapun profesi kita, kita harus terlibat di dalam penginjilan secara pribadi. Sama seperti Lukas yang seorang dokter memberitakan Injil. Soalnya Lukas adalah satu-satunya penulis perjanjian baru yang bukan orang Yahudi. Dia bukan orang Yahudi. Saudara pelajari dalam Kolose pasal yang keempat. Lihat dari situ ayat yang ke-11, 12, 13. Saudara lihat itu. Paulus menuliskan ada nama-nama orang-orang yang menyertai dia dan menyebutkan hanya orang-orang ini saja orang Yahudi. Yang lain berarti bukan yang menyertai Rasul Paulus. Yang bukan itu adalah Lukas. Dia bukan orang Yahudi. Dia bukan rasul. Dia mengalami berkat dari Tuhan. Dia diselamatkan oleh Tuhan. Tapi setelah dia diselamatkan oleh Tuhan, dia berkobar-kobar untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Secara pribadi. Lihat apa yang dilakukan Lukas. Dia ambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Coba lihat Lukas Kejadian, Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-10. Di situ disebutkan setelah Paulus melihat penglihatan itu, ini di Troas, dia melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Ada kata kami di situ, kami ini berarti termasuk penulisnya. Sebelumnya penulis menggunakan kata orang ketiga, tetapi dia menggunakan sekarang ini, dia menggunakan orang pertama jamak, berarti dia terlibat di situ. Berarti Lukas, coba lihat, kami
mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan. Luar biasa, dia terlibat di dalam menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil. Kami, bukan Paulus yang memberitakan Injil. Kami, Paulus dan Lukas dipanggil untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Tidak ada halangan apapun profesinya. Lukas terlibat di situ. Dan dia terlibat di dalam pelayanan misi, pengutusan. Dia lihat itu saudara. Dia lihat pekerjaan Yesus. Dia tidak terlibat di situ, tapi dia menyelidiki dan membukukan dalam Injil Lukas. Dia membukukan itu. Dan dia Yesus mengajarkan pada para murid, ini harus kamu kerjakan, kamu teruskan. Dan Lukas tidak terlibat di situ. Waktu Yesus ngomong kepada para murid, kamu harus teruskan pekerjaan ini, kamu harus memberitakan Injil. Lukas tidak ada di situ. Dia belum percaya kepada Yesus. Tapi setelah dia percaya kepada Yesus, dia merasa ini bukan tugas para rasul saja. Ini tugasku sebagai orang-orang percaya. Dan saya yakin itu tugas saudara juga. Saudara harus terlibat di dalam pengabaran Injil, baik secara pribadi. Saudara mendoakan iya, saudara mendukung iya dalam pemuridan, oke. Tapi saudara juga harus melihat kesempatan. Saya lihat Lukas, saudara, dia punya teman dekat, Theophilus. Dia tahu Theophilus belum percaya dan harus diyakinkan tentang berita Injil, tentang keselamatan. Saudara pun harus ambil bagian, mencari orang-orang yang dekat dengan saudara dan mengatakan kepada mereka, kamu sudah pernah mendengar tentang Yesus. Dan aku beritahu kepadamu bahwa apa yang kamu dengar, bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah penyelamat kita yang akan menghakimi kita, yang membersihkan setiap dosa kita. Yang kamu dengar yang seperti itu adalah benar. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meneruskan pekerjaan Yesus. Ini bukan hanya pekerjaan institusi gereja, tapi ini adalah pekerjaan tiap-tiap orang percaya. Tiap-tiap orang percaya. Saudara, kita perhatikan ayat berikutnya ketika murid-murid bertanya seperti ini. Dalam ayat yang ke-6. Maka bertanyalah murid yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Murid-murid bertanya, Tuhan, maukah pada masa ini engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Orang-orang Yahudi pada umumnya tidak percaya Yesus adalah Mesias. Mereka tidak percaya Yesus Mesias. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang akan datang yang akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Tapi murid-murid dengan yakin mengatakan, engkau akan memulihkan kerajaan Israel. Wah, itu. Jadi mereka sudah mendengar itu dan mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan mereka juga mendengar janji Tuhan bahwa engkau akan duduk di 12 tahta dan engkau akan menghakimi orang-orang Israel. Itu janji Tuhan kepada mereka. Dan itu tidak salah kalau mereka menagih janjinya. Apa yang mereka katakan ini adalah benar, bahwa Yesus adalah Mesias. Bahwa Yesus akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Bahwa mereka akan duduk di atas tahta. Itu janji-janji yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tidak ada yang salah. Tetapi permintaan mereka adalah, maukah engkau pada masa ini? Pada masa ini. Yesus tidak mengkritik. Tapi apa yang salah dari mereka adalah mereka minta ini cepat-cepat terjadi. Padahal ada tugas yang belum dilakukan. Mereka
menuntut janji itu segera dipenuhi, tetapi tugas itu belum dilakukan. Mereka minta janji dipenuhi sekarang, tapi mereka belum bekerja. Belum bekerja. Belum memberitakan Injil. Belum melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Dari sini saudara, kita coba kita lihat amanat agung Tuhan. Yesus mendekati mereka dalam pasal 28. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Orang-orang Kristen sekarang lebih suka menagih janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai mereka sampai pada akhir zaman. Tuhan, mana janjimu bahwa engkau akan menyertai aku? Padahal lihat saudara, ada 1, 2, 3 ayat yang bercerita mengenai kamu harus melakukan ini. Kita sering menagih janji Tuhan. Doa-doa kita sering menagih janji Tuhan. Mana janji Tuhan akan berkat Tuhan? Mana janji Tuhan akan memenuhi setiap doa-doaku, menjawab setiap doaku. Tapi saudara lupa ada tugas yang mesti saudara berikan. Janji penyertaan Tuhan itu adalah berkaitan dengan tugas pemberitaan Injil. Berkaitan erat dengan tugas pemberitaan Injil. Jadi janji Tuhan pasti waktu Tuhan mengatakan kepada mereka, waktu mereka bertanya kepada Tuhan bahwa apakah engkau akan memulihkan kerajaan Israel pada masa kini. Tuhan tidak marah. Tuhan tidak marah dan ketika Tuhan tidak menjawab itu pun murid-murid tidak menuntut. Mereka tidak menuntut. Yang mereka tahu adalah janji Tuhan pasti terlaksana. Mereka tidak menuntut itu. Lalu Tuhan mengatakan, kamu tidak perlu tahu masanya. Tidak perlu tahu kamu masanya yang ditetapkan oleh Bapa. Gimana kalau sekarang ini saja Tuhan? Mereka tidak ngomong gitu. Yang ada dalam pikiran mereka, janji Tuhan tentang pemulihan Israel pasti terjadi. Janji Tuhan bahwa mereka akan duduk di atas tahta pasti terjadi. Janji Tuhan kepada saudara bahwa saudara akan diberkati, saudara akan dicukupkan, saudara akan dimuliakan, pasti terjadi. Itu yang harus dalam pikiran kita. Itu pasti terjadi. Tidak mungkin dia lalai, tidak mungkin dia mengabaikan janji itu. Dia tidak pernah lupa. Itu yang harus kita ingat. Dia tidak pernah lupakan janji itu. Tetapi coba fokus dahulu kepada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tugas-tugas itu. Pemberitaan Injil itu. Menjadi saksi itu. Cari orang-orang lain untuk diberitakan Injil. Kadang-kadang orang berpikir bahwa aku gak mampu untuk dapat memberitakan Injil. Tapi saya yakin setiap orang mampu untuk meyakinkan orang lain akan sesuatu. Saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara percaya bahwa janji Tuhan untuk memberkati saudara terjadi. Ini tinggal masalah waktu saja. Tinggal masalah waktu. Dia pasti akan penuhi. Dia pasti akan penuhi. Sabar. Saudara sudah membaca Alkitab, baca kitab suci. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tidak pernah lalai. Pegang itu. Sekarang tinggal masalah waktu Tuhan aku dipulihkan. Tapi tugasku adalah memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Pertama saudara, kita lihat bahwa kita orang percaya harus meneruskan pemberitaan pekerjaan Tuhan
di muka bumi, baik secara pribadi maupun secara gereja. Nanti kita akan bicara mengenai gereja dan pribadi ini lebih dekat. Kita harus meneruskan pekerjaan Tuhan yang Tuhan mulai di bumi ini sampai selesai, sampai Maranatha, sampai Dia datang kedua kali. Yang kedua, kita harus fokus kepada pekerjaan Tuhan, bukan kepada janji Tuhan. Janji itu pasti terlaksana. Janji itu pasti terlaksana. Itu urusan Tuhan. Itu urusan Tuhan. Saya senang sekali melihat contoh Abraham. Abraham, pergilah kamu ke gunung persembahkan Ishak menjadi persembahkan Ishak kepadaku. Jadi dia pergi ke gunung tanpa ragu-ragu. Padahal dia dalam pikirannya ada terbesit janji Tuhan bahwa Ishaklah yang akan menjadi alat, menjadi anaknya yang meneruskan keturunannya. Tapi Tuhan berikan kesempatan, potong anakmu itu menjadi persembahan di hadapanku. Dia tidak ragu. Yang dia ingat, anak inilah yang akan menjadi berkat bagi keturunanku. Anak inilah anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan akan mengorbankan dia. Tapi apa yang dilakukan oleh Abraham hanya taat saja kepada Tuhan. Hanya taat saja. Kita pun harus hanya taat saja. Janji itu urusan Tuhan. Dia pasti berikan kepada kita. Seterusnya, bagian ketiga adalah kita harus mengandalkan Roh Kudus. Lihat saudara ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau saya parafrase itu mengulang dengan kata-kata sendiri ayat-ayat ini. Saya coba ngomong begini. Kamu akan menjadi saksiku. Tetapi tunggu dahulu. Tunggu sampai kamu diberi kuasa terlebih dahulu. Jadi setelah diberi kuasa itu, kamu pergi ke ujung dunia menjadi saksiku. Saudara lihat di situ, Allah tidak mengutus kita untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi dengan tangan kosong. Dengan tangan kosong itu bukan berarti kita tidak punya kemampuan apa-apa. Kita sudah diberikan kemampuan, yaitu Roh Kudus yang diam dalam diri kita. Untuk apa itu? Untuk apa? Banyak orang bertanya, berdoa, kuasamu Tuhan turunlah atasku, Roh Kudus turunlah atasku. Dan ketika mereka berdoa supaya kuasa Roh Kudus itu bekerja, mereka minta kesembuhan, mereka minta mujizat-mujizat terjadi. Itu tidak salah. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan kepada kita, itu adalah kuasa bagi kita untuk memberikan kesaksian bagi orang-orang lain. Saudara punya kuasa itu. Tapi masalahnya adalah apakah saudara mau bekerja sama dengan Roh Kudus untuk dapat memberitakan Injil. Saudara punya itu, kuasa itu. Jadi tidak ada alasan bagi kita, aku tidak mampu. Tidak ada alasan bagi kita, aku tidak bisa. Tidak ada alasan bagi kita, kita tidak punya kemampuan apa-apa. Karena kita sudah diberi kemampuan oleh Roh. Rohlah yang memberikan kita kekuatan. Masalahnya adalah kita tidak taat kepada Roh Kudus. Nanti kita lihat bahwa ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus itu, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus artinya mereka taat kepada keinginan Roh. Dan Roh menggerakkan Petrus untuk berkhotbah di hadapan ribuan orang. Rohlah yang bekerja di situ menggerakkan ribuan orang itu datang kepada Tuhan. Itu kerjasama yang baik, kerjasama yang bagus. Masalahnya apakah kita mau dipakai oleh Roh untuk bersaksi? Tidak ada alasan untuk tidak bersaksi. Pertama, kita sudah tangkap visi Tuhan.
Kedua, Tuhan bilang fokus kepada visi itu. Ketiga, kita diberi kemampuan untuk melakukan visi itu. Wow, tinggal kita lakukan atau tidak. Saudara, bagi Lukas, aku sudah diselamatkan. Dalam perjalanan rohaninya, dia melihat mungkin orang-orang Yahudi pada waktu itu hanya memikirkan bahwa keselamatan itu bagi orang Yahudi saja. Tapi dia melihat bahwa keselamatan itu bukan untuk orang Yahudi, tapi buat aku yang bukan orang Yahudi, bagi Lukas. Waduh, luar biasa, aku yang bukan umat Allah menjadi umat Allah. Aku yang tadinya dianggap tidak masuk golongan orang-orang percaya, sekarang aku masuk dalam golongan orang percaya. Keselamatan terbuka luas untuk semua bangsa, semua orang. Termasuk aku, kata Lukas. Kalau begitulah sebagai ucapan terima kasih dan rasa syukurku, baiklah aku ambil bagian di dalam pemberitaan Injil ini. Supaya setiap orang aku kasih tahu kepada mereka, hei dengar, aku bukan orang Yahudi tapi aku diselamatkan oleh Tuhan. Dengar, engkau yang bukan orang Yahudi, engkau yang dulu tidak pernah kenal dengan Tuhan, kau punya kesempatan untuk dapat mengenal Tuhan. Itulah yang ada dalam pikiran Lukas. Seperti itulah yang dalam pikiran kita sebagai orang percaya. Untuk melihat orang-orang di pinggir jalan, untuk melihat orang-orang di pasar, untuk melihat orang-orang di kantor. Oh, mereka belum terima Tuhan. Mereka harus terima Tuhan. Mereka harus percaya kepada Tuhan. Karena janji keselamatan itu juga berlaku bagi mereka. Tapi apakah aku mau dipakai oleh Tuhan untuk dapat menyalurkan berita itu kepada mereka? Pikirkan itu saudara. Terlalu besar kasih Tuhan bagi kita. Sehingga kita tidak bisa berdiam diri. Ini terlalu besar berkat ini. Harus kuberitahukan kepada orang lain. Harus kuberitahukan kepada orang lain. Sama seperti kelahiran anak. Kita punya anak yang baru lahir, itu berita yang luar biasa. Kita umumkan di mana-mana. Kita umumkan di mana-mana. Kita beritahu kepada orang lain. Aku sudah punya anak. Berita besar itu. Tapi keselamatan berita yang jauh lebih besar. So, beritahu kepada mereka. Teman di kantor, teman di pasar, teman di jalan, teman dimanapun. Yesus mati buat saudara. Yesus mau menyelamatkan hidupmu. Aku sudah mendengar berita itu. Mungkin kamu juga sudah pernah mendengar. Tapi yakinlah, yang kamu dengar bahwa Yesus adalah juru selamat adalah benar. Mari percaya kepada Dia. Saya mengajak saudara untuk meneruskan pekerjaan Tuhan yang sudah dimulai di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah yang besar yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami menerima keselamatan, kami menerima warisan di surga. Kami mensyukuri itu. Berterima kasih. Dan biarlah kami meneruskan berita sukacita ini kepada orang lain. Gerakkanlah kami, tolonglah kami. Ampunilah kami kalau kami tidak taat kepada keinginan roh yang menggebu-gebu dalam hati kami untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Kami diam. Kami tidak berkata apa-apa. Kami takut. Biarlah kami taat kepada kehendak-Mu Bapa. Kami ini rindu sebelum akhir tahun ini kami bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.